Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Felicia Melanie Triastuti, spesialis THTKL dalam podcast Core Value ASN Berakhlak. Kali ini saya akan membawakan materi podcast tentang salah satu core value ASN, yaitu harmonis. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.000 pulau dengan populasi mencapai 270 juta jiwa. Pada tahun 2020, Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Indonesia juga dikenal karena kekayaan sumber daya alam, kekayaan hayati, suku bangsa, dan budayanya. Dengan keberagaman ini, Indonesia punya tantangan dan potensi konflik seperti konflik antar suku, antar ras, antar agama, dan antar golongan. Jika konflik tidak diatasi akan mengakibatkan suasana bekerja dan lingkungan tidak nyaman. Pekerjaan terbengkalai, kinerja menjadi buruk, dan layanan kepada masyarakat tidak optimal. Untuk itu, sebagai ASN harus dapat menerapkan perilaku harmonis di tempat kerja. Harmonis adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Mengapa kita harus harmonis? Karena suasana harmonis dalam lingkungan bekerja akan membuat kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling kolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan pada pelanggan. Apa saja perilaku harmoni yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, saling peduli dan menghargai perbedaan, misalnya saat melihat pasien yang renta dan tua, segera untuk membantunya berjalan menuju ruang pelayanan. Kemudian tidak membeda-bedakan pelayanan kepada pasien yang berbeda agama. Perilaku yang kedua harus menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Pasien yang berobat ke rumah sakit terdiri dari bermacam latar belakang pekerjaan. Ada petani, PNS, pejabat, pengusaha, bahkan ada yang tidak memiliki pekerjaan. Selain pekerjaan juga terdiri dari bermacam agama dan suku. Sebagai ASN, kita tidak boleh mengucilkan apapun latar belakangnya. Tidak melihat latar belakang pasien kaya atau miskin, apa agamanya, apa sukunya. Semua pasien harus mendapat perlakuan yang sama. Perilaku yang ketiga, suka menolong orang lain. Implementasi yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan pelayanan maksimal dan ikhlas dari hati untuk benar-benar membantu pasien yang sedang sakit. Yang keempat, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Implementasinya bisa kita lakukan dengan mengadakan diskusi, meningkatkan komunikasi secara personal, dan memberi kepercayaan diri bagi teman sekantor. Saling membantu kegiatan yang positif dan saling mengingatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Demikianlah podcast berakhlak kali ini, dan kita akan berjumpa pada podcast